Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Adel selaku pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia kelas G520 dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Alisya Dira Fatrunanda dari Prodi Manajemen dengan NPM akhir 056 dari angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kesalahan tata bahasa dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Teman-teman, tanpa kita sadari, kita sering sekali menemukan kesalahan tata bahasa dalam percakapan ataupun tulisan formal. Nah, tapi terkadang kita tidak menyadari tentang hal tersebut. Nah, oleh karena itu, di video ini saya akan membahas tentang kesalahan tata bahasa di lingkungan sekitar, di masyarakat, beserta dengan pembetulannya. Kesalahan pertama yang paling sering kita temui itu ada kata-kata di. Nah, banyak sekali orang yang menulis kata-kata di itu di rumah dengan cara digabung. Nah, padahal itu sebenarnya tidak tepat, teman-teman. Karena di dalam konteks ini itu menunjukkan lokasi atau menunjukkan tempat. Jadi, itu harus dipisah dengan kata-kata yang mengikutinya. Yang benar adalah di rumah dengan cara dipisah. Sebagai contoh lain, ketika kita mengucapkan di sekolah, di rumah, itu sebenarnya itu kata-katanya dipisah karena itu menunjukkan lokasi. Namun berbeda hal jika kata-kata di ini digunakan sebagai awalan atau imbuhan. Itu penulisannya harus digabung karena itu diikuti oleh kata kerja. Nah, sebagai contoh, dibaca, ditulis, dan dimakan itu harus dipisah karena dia menggunakan kata kerja pasif. Jadi untuk membedakannya yang paling gampang itu ketika kita menulis dengan ada kata kerja atau melakukan suatu tindakan, itu penulisannya digabung. Tapi kalau kita menulisnya menunjukkan suatu tempat atau lokasi, itu penulisannya dipisah. Selanjutnya ada kesalahan penggunaan kata kepada. Nah, penggunaan kata ini sering sekali kita temui saat kita mengucapkan terima kasih. Nah, seperti contohnya, terima kasih kepada perhatiannya. Itu termasuk kata-kata kurang tepat, karena yang tepat adalah terima kasih atas perhatiannya. Hal ini karena kata kepada itu lebih merujuk ke seseorang atau pihak tertentu. Seperti contohnya, saya memberikan dompet kepada teman saya. Nah, itu kan menjurus. Sedangkan penggunaan kata atas ini tuh digunakan untuk menyatakan alasan seperti bantuan, waktu, dan perhatian. Nah, sebagai contohnya seperti terima kasih atas perhatiannya atau terima kasih atas waktunya. Kesalahan yang ketiga itu ada kesalahan penggunaan kata tidak baku. Nah, penggunaan kata ini sering sekali kita lakukan dalam percakapan sehari-hari. Nah, seperti contohnya, saya udah ngerjain tugas. Nah, itu mungkin kalau kita berbicara kepada teman itu tidak apa-apa, namun kurang pantas kalau situasi formal. Nah, jadi penggunaan kata yang tepat adalah saya sudah mengerjakan tugas. Oleh karena itu, kata udah diganti dengan kata sudah, kata ngerjain diganti dengan mengerjakan. Nah, itu termasuk kata yang tepat untuk sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Penggunaan kata baku ini sangat penting, apalagi ketika kita menggunakannya di lingkungan akademik atau lingkungan yang formal. Selanjutnya yaitu ada penggunaan kata berlebihan atau yang disebut pleonasme. Nah, pleonasme ini merupakan penggunaan kata yang sebenarnya memiliki makna yang sama namun diulang-ulang yang menjadi kalimat tidak efektif. Seperti contoh gampangnya yang sering kita dengar yaitu naik ke atas, turun ke bawah. Nah, itu merupakan penggunaan kata yang berlebihan karena maknanya sama. Naik itu jelas ke atas, turun itu jelas ke bawah. Jadi sebenarnya untuk kalimat yang lebih tepat itu cukup menggunakan satu kalimat saja, naik atau turun, agar kalimatnya tidak menjadi bertele-tele. Dari beberapa contoh yang sudah saya jelaskan di video ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kesalahan berbahasa masih sering kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekitar kita. Penting sekali bagi kita untuk memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, apalagi saat kita berada di situasi yang formal. Semoga penjelasan dari saya dapat menambah pengetahuan kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.